Selamat pagi, siang, dan sore. Untuk para pemirsa sekalian, kabar terbaru dari Indonesia, khususnya para warga Surabaya, SARS-CoV-2 atau yang sekarang lagi naik daun dengan sebutan COVID-19 semakin menyebarkan kesakitan di mana-mana. Tercatat di seluruh dunia ada sebanyak 73,5 juta kasus konfirmasi dengan 1,64 juta jiwa meninggal dunia akibat virus ini. Di Indonesia sendiri, total ada 629.000 kasus dan masih terus bertambah setiap harinya dengan jumlah kematian sebanyak 19.000. Untuk Provinsi Jawa Timur, sejauh ini tercatat ada 71.000 kasus dengan kasus kematian sebanyak 4.000. Sedangkan di kota tercinta kita ini yang merupakan kota metropolitan kedua setelah ibu kota, Surabaya, tercatat 17.000 kasus konfirmasi dengan kasus kematian sebanyak 1.000. Di wilayah Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Sonokuwijaya sendiri terdapat 31 jumlah kumulatif kasus konfirmasi. Hal ini menunjukkan masih adanya potensi paparan di sekeliling kita. Namun, semakin hari masyarakat menjadi semakin bosan akan virus ini. Maka ada baiknya kita ingatkan lagi kepada teman-teman dan pemirsa sekalian untuk sama-sama mencari tahu tentang virus ini dan cara-cara pencegahannya. Kita mulai dari awal di mana virus ini ditemukan. Lalu, sebenarnya virus ini datang dari mana? Ya, dari Wuhan, China. Pada awalnya, virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan dan dipercaya menular dari hewan liar termasuk kelelawar yang dijual di pasar seafood. Virus ini lantas hinggap di tubuh manusia. Tidak hanya menular dari hewan, yang bikin lebih serem bisa menular dari manusia ke manusia. Lalu, bagaimana sih proses penularannya? Iya, melalui droplet atau percikan air ludah dari batuk ataupun ingus para penderita. Nah, percikan ini nih tentunya dapat menempel di benda-benda yang ada di tempat umum loh. Sudah hampir setahun atau bahkan lebih, tergantung kapan Anda menonton video ini, kita melawan musuh kecil yang tak kasat mata. Nah, kemudian pemerintah mulai menerapkan kebijakan new normal di mana kita mulai melanjutkan hidup normal berdampingan dengan virus ini yang tentunya harus dibarengi penerapan protokol kesehatan. Di samping itu, pemerintah juga mengelompokkan wilayah-wilayah berdasarkan zona warna untuk melihat lokasi-lokasi mana sih yang banyak paparan virusnya. Namun nyatanya ada beberapa hal yang tidak sejalan dengan pola pikir masyarakat. Nah, diterapkannya penggunaan zona hijau, kuning, jingga, hingga merah ini menimbulkan efek samping lain dan memunculkan anggapan seolah-olah zona hijau dianggap lebih aman. Menurut pakar epidemiologi Universitas Andalas, Bapak Devri Manjafri PhD mengatakan zona hijau bukanlah tolak ukur daerah tersebut bebas dari COVID-19. Zona-zona ini menciptakan kelengahan pada masyarakat hingga masyarakat yang merasa aman melonggarkan protokol kesehatan yang harusnya masih tetap dilaksanakan. Padahal kita semua harusnya tetap menerapkan protokol kesehatan, tidak terikat zona warnanya teman-teman. Karena jika tidak, hal tersebut justru memicu potensi gelombang penyebaran berikutnya loh. Lalu bagaimana sih kita supaya tahu gejala-gejala dari orang-orang yang terjangkit COVID-19 ini? Nah, virus ini dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menyerang saluran pernafasan atas, gejala umumnya akan tampak seperti batuk, sakit tenggorokan, pilek, demam, lelah, nyeri otot, hingga sakit kepala. Tapi pada orang-orang yang memiliki sistem imun yang lebih lemah, seperti anak-anak, lansia, ataupun orang yang sebelumnya ada riwayat penyakit, dapat menimbulkan gejala yang lebih berat seperti sesak nafas yang akhirnya berdampak pada kematian. Namun, ada beberapa orang yang terinfeksi namun tidak menimbulkan gejala yang biasa disebut dengan OTG, yaitu orang tanpa gejala. Orang ini dapat dengan leluasa menularkan virus tanpa dia tahu. Maka dari itu, untuk melindungi diri kita dan orang lain,
kita semua harus sama-sama melakukan pencegahan mandiri dong tentunya. Bagaimana sih cara kita untuk mencegah COVID-19 ini demi melindungi diri dan orang lain? Nah, seperti yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan, upaya pencegahan masuknya virus dapat dicegah dengan menerapkan protokol kesehatan 3M. Apa aja sih 3M itu? Untuk M yang pertama yaitu memakai masker dengan baik dan benar, menutup hidung hingga dagu. Yang pasti bukan seperti ini, bukan seperti ini, bukan seperti ini, bukan seperti ini, apalagi menutup mata seperti ini. Yang benar seperti ini. Dan untuk M yang kedua yaitu menjaga jarak. Menjaga jarak antara satu orang dengan yang lain sekitar kurang lebih 1-2 meter. Jangan membuat kerumunan juga ya. Untuk M yang ketiga yaitu mencuci tangan dengan baik dan benar menggunakan sabun dan air mengalir. Langkah-langkahnya seperti apa sih? Oke, yang pertama basahi telapak tangan, kemudian beri sabun di telapak tangan, kemudian gosok-gosokkan pada telapak tangan yang sudah dikasih sabun tersebut. Nah, setelah menggosok telapak tangan yang telah diberi sabun tersebut, gosok juga punggung tangan bagian kanan dan kiri, pastikan seluruh permukaan terkena sabun. Selanjutnya, gosokkan sabun ke sela-sela jari karena sela-sela jari menjadi salah satu tempat persembunyian kuman. Bersihkan juga punggung tangan dengan gerakan saling mengunci. Kemudian bersihkan jempol bagian kanan dan kiri secara bergantian dengan gerakan memutar. Kemudian bersihkan bagian ujung jari dengan gerakan menguncup, tujuannya untuk membebaskan kuku dari kuman-kuman. Nah, setelah itu bilas tangan hingga bersih dan kemudian keringkan. Gampang bukan? Nah, tak lupa kita juga harus menjaga imun kita agar selalu tetap sehat dong tentunya. Yang pertama yaitu makan makanan yang sehat, yang kedua minum vitamin, yang ketiga olahraga, yang keempat minum air mineral secara teratur, kemudian yang kelima pola tidur yang harus juga diatur. Oke, itulah penjelasan singkat dari saya. Bersama kita cegah virus corona. Kalau bukan kita, siapa lagi? Salam sehat!